Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu mitra muslim dimanapun Anda berada, khususnya yang saat ini mengikuti siaran kita maupun juga hadir langsung tepatnya di Masjid Gunung Sari Indah, Perumahan Gunung Sari Indah Blok W, Kedurus, Karangpilang, Surabaya, di mana alhamdulillah Allah berikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Malam tadi Allah berikan kita nikmatnya tidur, gitu Pak ya. Nikmat betul Pak, tidurnya malam tadi nikmat sekali ya. Di tengah kenikmatan itu Allah berikan kekuatan untuk kita semua, terutama hari ini yang hadir di masjid ini. Allah berikan kekuatan untuk kita bisa membuka mata kita Pak. Allah berikan kekuatan itu, kemudian Allah berikan kekuatan untuk semangat mengambil air wudhu, semangat untuk berganti pakaian dan lain sebagainya, melangkahkan kakinya ke masjid yang kita cintai, yang Masya Allah semakin hari semakin indah, semakin bagus, dan insya Allah ini semakin besar lagi ke depannya insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan bersyukur atas karunia Allah yang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bersahabat, berjamaah, yang semoga jamaah kita pagi hari ini Allah berikan pahala kebaikan, yang semoga berkumpulnya kita hari ini berkumpul juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kedua, sholawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, yang saat ini kita bisa terus menegakkan sunnah-sunnahnya dan kelak pada yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tema yang luar biasa yang hari ini kita akan mengkaji bersama-sama, yakni bukti cinta kepada Rasulullah. Saya tanya dulu ke bapak-bapak, Pak, kalau misalkan kita ngomong kepada istri kita, ini kayaknya banyak yang sudah memiliki istri ya, hanya sekian kayaknya mas-mas yang belum menikah. Kalau ngomong ke istri kita, saya mencintaimu gitu Pak, tapi kita tidak membuktikan dengan tingkah laku yang menyenangkan, kemudian juga kita tidak memberikan yang namanya sesuatu yang menyenangkan istri, bukti-bukti bahwa kita mencintainya, kira-kira istri juga mencintai kita atau tidak Pak kira-kira? Berat ya, tanda tanya gitu ya, kayaknya kok berat gitu ya, karena cinta, ngomong cinta berarti harus ada ikhtiar yang dilakukan sebagai pembuktian untuk kita bisa kembali dicintai oleh yang kita cintai gitu ya. Harapannya hari ini kita memetik beberapa hal, poin-poin penting agar apa? Agar ketika kita ngomong mencintai Rasulullah, kita juga dicintai Rasulullah gitu Pak ya, harapannya. Nah, apa saja bukti cinta itu? Nanti kita akan bahas bersama narasumber Ustadz Dr. Muhammad Baihaqi LCMA, dosen UINSA dan juga ketua PWIK di Jawa Timur. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, untuk pendukung acara ini juga bersama YDSF, di mana YDSF ini ada beberapa program, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah sering mendengar gitu ya, Lasnas YDSF dengan beberapa program-program yang manfaat, terutama ada ambulan gratis dan lain sebagainya. Untuk itu saya persilakan terlebih dahulu untuk memberikan beberapa poin penyampaian gitu ya, untuk informasi-informasi yang bisa dimanfaatkan oleh jamaah yang akan disampaikan oleh Pak Imam dari YDSF. Monggo Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya merasa sangat
Ya, udaranya sangat sejuk sekali. Nampaknya di masjid ini mudah-mudahan para jamaahnya juga merasa lebih kerasan. Kami dari DSM, khususnya kami di bagian dakwah, ada program namanya Gerebek Masjid. Gerebek Masjid, maksudnya gerakan untuk memakmurkan masjid. Yang mana pada awal gerakan ini kita awali dengan bersih-bersih masjid, kemudian gerakan sholat subuh berjamaah seperti ini. Alhamdulillah selama ini kita dengan Suara Muslim bisa bersinergi dan bisa berjalan dengan baik. Pada jamaah sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan di pagi hari ini kita termasuk di dalam majelis yang berkah ini kita termasuk dalam orang-orang yang dikatakan Rasulullah sallallahu tariqahu ilal jannah. Artinya selalu kita dipermudah jalan kita menuju surga, baik itu surga dunia maupun surga di akhirat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur sebagaimana dikatakan difirmankan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, bahwasanya barang siapa yang bersyukur, ya termasuk kita bisa sholat subuh bersama seperti ini, mudah-mudahan syukur itu akan ditambah. Ya, insya Allah syukur itu akan ditambah. Ya mungkin salah satunya syukur itu atau nikmat itu bisa berjamaah pada subuh hari ini, dan itu bisa kita laksanakan terus menerus, dan mungkin insya Allah bertambah, termasuk nanti bisa sholat lail dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan dari kami cukup sekian. Mudah-mudahan semuanya berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam dari YDSF, dan Bapak Ibu, langsung kita akan segera memulai acara pada pagi hari ini ya, di mana alhamdulillah juga telah hadir narasumber kita. Kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Ustadz Dr. Muhammad Baihaqi LCMA. Monggo Ustadz, kami persilahkan untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan. Dan juga poin pentingnya nanti monggo bisa dicatat sehingga kajiannya tidak hanya berhenti di hari ini saja, nanti bisa juga di-share baik itu ke jamaah yang lain, saudara, sahabat dan lain sebagainya. Oke, kami persilakan Ustadz Baihaqi nanti akan menyampaikan sebuah tema bukti cinta kepada Rasulullah. Nah, saya coba tanya dulu Ustadz ya ke beberapa jamaah. Bukti cinta kepada Rasulullah adalah terus kita menegakkan sunnah-sunnahnya gitu ya, yang katakanlah mungkin 1 bulan ini tidak terlewat sholat witirnya, boleh angkat tangan? Gitu ya. Yang 1 bulan ini tidak terlewat sholat subuh berjamaah di masjid, boleh angkat tangan? 1 bulan full. Ini nanti akan lebih diperdalam lagi bagaimana bukti cinta kepada Rasulullah. Kami persilahkan kepada yang terhormat Ustadz Dr. Muhammad Baihaqi LCMA, dosen UINSA dan juga Ketua PWIK di Jawa Timur. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yurni. Jamaah yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah tetap bisa bersama-sama, kita bisa tetap bersujud kepada Allah, bahwa tidak ada
keindahan hidup yang lebih indah dari sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas kita selama ini tetap menjadikan kita terus dekat kepada Allah. Bagi yang tahajudnya masih belum rutin setiap malam, saya tetap mengajak agar kita rutinkan tahajud kita setiap malam. Bagi yang baca Qur'annya belum setiap hari, saya mengajak kita jadikan salah satu aktivitas kita tiap hari adalah baca Qur'an. Termasuk juga salat duha kita yang mungkin ya kesibukan yang luar biasa jemaah sekalian, tetap bahwasanya apapun kita sibuk urusan dunia, maka akhirat adalah yang kita utamakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jemaah sekalian, mengapa demikian? Karena memang amal-amal itulah jemaah sekalian yang bisa kita rasakan kala di akhirat. Orang-orang yang mencintai kita dan yang kita cintai jemaah sekalian, ini bisa jadi mereka tidak ingat lagi pada kita. Bahkan Allah ceritakan bahwa orang-orang yang kita cintai itu jemaah sekalian, suatu ketika mereka akan lupa pada kita. Mereka tidak peduli sama kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu, ketika di padang mahsyar, itu nggak ada yang peduli itu, ya. Saudara nggak peduli dengan saudaranya. Wa sahibatihi wa bani, ya, wa ummihi wa abi, bahkan antara ibu dan anak dengan pasangannya, gitu ya. Siapapun tidak akan pernah peduli pada hari itu, pada waktu padang mahsyar. Di antara sekian orang ya, yang semuanya memang tidak yang peduli, ternyata ada satu orang yang peduli pada kita jemaah sekalian. Siapa itu peduli pada kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita buka tafsir surat ini pada hari-hari di mana semua orang akan lari daripada yang lainnya, ibu dan bapaknya tidak akan pernah peduli, saudaranya tidak peduli, apalagi tetangganya gitu ya. Itu di situ ada menyebutkan hadis-hadis tentang bagaimana Rasulullah meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya orang yang akan peduli pada kita di saat semua orang tidak ada yang peduli pada kita, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersujud kepada Allah, ya Allah, ya. Ketika kita di padang mahsyar dalam keadaan haus, minta kepada Allah, berikanlah air pada mereka. Maka Rasulullah kemudian datang ke sebuah telaga dan memberikan air kepada umatnya yang mereka kehausan, gitu ya. Lalu meminta pada Allah, ya Allah, ya, keluarkanlah di antara umatku ini yang mereka memiliki iman, ya, sekecil apapun, gitu ya. Maka kemudian Rasulullah datang pada para malaikat Malik ya, meminta, aku sudah minta pada Allah dan Allah kabulkan, keluarkan ini semua orang-orang umatku ya dari api neraka yang memiliki iman di dalam hatinya. Dan minta lagi setelah itu. Terus ini hadisnya sangat panjang jemaah sekalian. Ini menunjukkan betapa bahwa satu-satunya orang yang sangat peduli pada kita pada saat tidak ada orang pun yang peduli pada kita. Baik itu suami atau istri ataupun anak, apalagi orang tua juga sama, tetangga, nggak ada peduli pada kita. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah saja cintanya kita pada kita yang luar biasa, apalagi kita jemaah sekalian harus juga cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah pernah duduk dengan para sahabat dan Rasulullah kemudian mengatakan, ana ashtaq ila ashabi, ila ikhwani. Wahai sahabat-sahabatku, aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Ini menarik ya. Wahai sahabat-sahabatku, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Apa kata para sahabat? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanukum. Ya Rasulullah, bukankah kita adalah saudara Anda? Gitu ya. Apa kata Rasulullah? La bal antum ikhwani. Bukan, kalian adalah bal antum ashabi. Kalian adalah sahabatku.
gitu ya. Lalu para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau kami adalah sahabat-sahabat Anda, siapa yang Anda rindukan itu?" Apa kata Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang tidak berjumpa denganku, tidak melihat diriku, tetapi mereka melaksanakan apa yang aku perintahkan selama ini. Mereka ikuti apapun arahan-arahan yang aku berikan pada mereka. Siapa itu? Yaitu kita, jemaah sekalian, kita. Di antara umat Islam ini yang tidak pernah ketemu Rasulullah, tetapi cintanya pada Rasulullah, mengikuti arahan-arahan Rasulullah, itulah Rasulullah kangen pada kita. Kalau Rasulullah kangen pada kita, maka kita pun juga sama, jemaah sekalian ya. Mestinya juga harusnya kangen ya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita kangen pada Rasulullah? Ya terus mengingat ya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jalan-jalan, ya jalan-jalanlah kepada tempat-tempat di mana Rasulullah pernah berjuang. Sampai Eropa aja nyampe kan gitu ya. Sampai ke Amerika juga nyampe gitu ya. Kenapa kok ke Mekah dan Madinah nggak nyampe gitu ya? Itu bukan persoalan apa, itu persoalan kurang iman. Ya. Kurang iman. Jadi Mekah Madinah itu dilewati aja tuh, gitu ya. Sampai ke Eropa, ya, dilewati doang itu. Sampai kemana gitu? Innalillah. Ya jamaah sekalian, bahwa sebagai kalau Rasulullah itu cinta dan rindu kepada kita, maka pastikan kita juga rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Ini adalah beberapa ayat ya, termasuk hadis Rasulullah SAW. Kenapa kita cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Jadi Nabi, ini ayat ya, Al-Ahzab ayat 6, bahwasanya Nabi itu lebih aula, lebih utama ya. Bil mu'minina min anfusihim, daripada orang-orang mukmin sesama kita semuanya. Nabi lebih layak untuk lebih dicintai. Makanya ada beberapa beberapa yang memang wajib kita cintai. Dan memang harus kita belajar mencintai ini. Pertama adalah cinta pada Allah ya. Kedua adalah cinta pada Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah cinta kepada orang tua jemaah sekalian. Yang keempat cinta pada siapa ini? Iya, keluarga ya. Ya. Mantan nggak ada mantan ya. Ya keluarga ya. Dan seterusnya. Ini kita berusaha keras ya untuk bagaimana kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An-Nabiyyu aula ya, lebih utama. Rasulullah juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai. Tidak beriman seseorang sehingga dia cinta kepadaku ya, kepada diriku sebagai seorang nabi ya, daripada cintanya kepada sang anak. Kalau kita urusan anak itu Pak semuanya terpenuhi sudah ya kan. Kuliah berapa habisnya dibayar ya kan. Kemudian urusan apapun lah tentang anak-anak kita itu, sakit semuanya dibayar semuanya. Ketika nikah dan sebagainya disiapkan semuanya ya. Semuanya kita siap memberikan. Tetapi kalau sudah urusan kepada Allah dan Rasulnya, kenapa kok berat? Itu bukan persoalan apa-apa, itu persoalan iman kita yang lemah jemaah sekalian. Melihat ada beberapa masjid yang masih nggak pakai tembok itu, masih pakai sesek itu Pak ya. Di beberapa daerah ya, datanglah Anda ke daerah-daerah, lihat di sana betapa masjid-masjid di sana sangat kurang fasilitas. Ya. Tanahnya ada, bangunannya tidak ada, begitu ya. Lah orang-orang yang cintanya pada Allah dan Rasulullah melebihi dari cintanya pada anaknya, saya yakin jemaah sekalian ya, hal seperti itu akan terselesaikan. Tidak sulit dia mengeluarkan apa yang dimilikinya untuk musola-musola dan masjid-masjid yang mereka sangat tidak layak itu. Tempat wudunya tidak ada, kan ada begitu ya. Bahkan pengeras suaranya juga sudah nggak keras lagi kan gitu ya. Karena pengeras suara ini harus selalu diganti ini. Setahun sekali minimal diganti gitu ya. Itu beberapa masjid, ya Allah, ya suaranya rebek gitu ya. Nggak kedengaran, serak-serak dan sebagainya. Itu butuh perhatian. Dan bukti cinta kita adalah bagaimana kita menghidupkan masjid-masjid itu jamaah sekalian
melebihi daripada kita membiayai anak kita, melebihi membiayai pada urusan-urusan apapun keluarga kita aja mas sekalian. Makan aja kita bisa milih Pak, kemana aja kita mau kan gitu ya. Tapi ingatlah, banyak orang yang tidak bisa makan. Ya, bahkan ada yang beberapa tempat itu yang masih makannya tidak 3 kali sehari. Bukan karena dia tidak mau makan atau diet, enggak. Persoalannya enggak ada makanannya begitu. Makanya sering-sering datang ke mana tadi? YDSF ya. Gitu ya. Melalui Suara Muslim Surabaya. Jamaah sekalian, mitra Suara Muslim Surabaya yang dicintai Allah. Ini hadisnya sahih Bukhari, bahwasanya cintanya pada Rasul melebihi cintanya pada diri sendiri. Ini kasus Pak, kasus. Sekaligus saya langsung kepada intinya ya. Minimal ada 6 hal yang harus kita lakukan ketika kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah nusratuhu fi hayatihi wa nusratu sunnatihi ba'da mautihi. Yang pertama adalah membela Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih hidup. Ini terjadi pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Seorang sahabat bernama Zaid bin Dathinah. Zaid bin Dathinah ini adalah orang yang diutus oleh Rasulullah mengajarkan Islam. Ya, bersama dengan beberapa yang lainnya 10 orang. Ternyata begitu nyampe di tempat itu, bukannya malah disambut untuk mendapatkan pelajaran dari Islam, malah ditangkap orang-orang itu dan dibunuh. Ya, jadi 10 itu berangkat, ternyata diperangi mereka sampai mereka itu di atas mempertahankan diri di atas bukit ya, dalam peristiwa Dzatur Riqa namanya. Dzatur Riqa. Ini ada di sekitar Mekah. Dikirim Nabi, katanya di sana ada yang ingin belajar Islam. 10 orang sampai di sana ternyata malah dikepung dan mereka dibunuh ya. Diserang. Ketika diserang itu maka tersisanya 2 gitu ya. 2 itu siapa? Salah satu adalah Zaid bin Dathinah ini. Yang kemudian dieksekusi jemaah sekalian di kota Mekah. Jadi ditangkap lalu dijual kepada orang-orang Quraisy yang merasa keluarganya pernah terbunuh dalam peristiwa Badar gitu. Maka di antara keluarga itu ada yang membeli ini Zaid bin Dathinah. Lalu Zaid bin Dathinah kemudian dieksekusi oleh keluarga itu. Sebelum dieksekusi jemaah sekalian, orang itu mengatakan, orang-orang Quraisy itu, "Wahai Zaid bin Dathinah, maukah kamu seandainya nabimu itu ada di posisi kamu di sini dan kamu bisa bebas?" Apa kata dia? Wallahi, demi Allah, saya tidak akan pernah mau manakala Nabiku Rasulullah SAW itu berada di sini akan Anda eksekusi, sementara saya enak-enakan saja. Demi Allah, saya tidak ingin sedikit pun ya duri ataupun sesuatu yang bisa menyakiti Rasulullah SAW. Ini kata-kata Zaid bin Dathinah yang sangat terkenal ya. Bukti sebuah cintanya pada Rasulullah. Dia siap dieksekusi ya. Yang terpenting adalah Rasulullah dalam keadaan baik. Rasulullah dalam keadaan selamat gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada seorang tabi'in namanya adalah Uwais Al-Qarni ya. Ini Uwais Al-Qarni ini tabi'in, meskipun hidupnya pada masa Nabi. Tidak pernah ketemu Nabi. Kenapa? Karena rumahnya di Yaman. Ibunya sakit. Ya, ketika datang ke Madinah, ternyata Nabi pas tidak ada di rumah. Tidak ada di Madinah. Keluar dari kota Madinah. Ada urusan beberapa hari. Karena pesannya oleh ibunya segera pulang, maka dia pulang, nggak ketemu jadinya. Ya, nggak ketemu Rasulullah SAW. Tapi rasa cinta itu, gitu ya, itu yang menjadikan dia datang ke kota Madinah. Datangnya lo pakai keledai gitu ya. Anda tahu keledai? Keledai itu lebih kecil dari kuda. Ya tahu sendiri nanti di kebun binatang ya. Jadi dia lebih kecil daripada kuda. Yang kekuatannya jelas tidak sekuat kuda. Ketika berangkat dari Yaman, ternyata keledainya itu nggak kuat karena namanya kecil ya. Dan dia di tunggangi manusia begitu jauh, jaraknya
Kalau dalam pakai kendaraan bis ya atau mobil dengan normal kurang lebih 13 jam dari Yaman ke Mekah. Belum tambah ke Madinahnya begitu ya. Belum sampai Mekah itu ternyata keledainya kemudian mati. Gak kuat, sakit gitu ya. Sakit gak lama meninggal dunia. Akhirnya dia jalan kaki itu. Ya, jalan kaki menuju ke kota Mekah sampai terjatuh tersungkur gitu. Dalam sebuah riwayat disebutkan dia sakitnya ketika mendekati Madinah. Sehingga ketika dia jatuh, siuman ternyata sudah ditolong oleh orang-orang di dalam Masjid Nabawi. Dan dia mengatakan mana Rasulullah begitu ya. Jadi betapa cintanya ini Uwais Al-Qarni kepada Rasulullah SAW sampai jauh-jauh naik keledai jalan kaki jemaah sekalian gitu ya. Untuk ketemu Rasulullah SAW dan tidak ketemu jemaah sekalian. Tidak ketemu ya. Betapa sedihnya dia, betapa rindunya dia akhirnya pulang ke Yaman. Ketika mendengarkan bahwasanya peristiwa Uhud itu terjadi dan Rasulullah itu terkena bagian giginya gitu ya, rompal. Dan dia dengar itu, ya Allah, kenapa ini terjadi ada peristiwa Uhud? Kenapa sampai Rasulullah terluka dan infonya terluka pada bagian mulutnya, giginya gitu. Itu ambil batu itu Pak, dipukul-pukulkan itu ke giginya gitu loh. Merasakan bagaimana Rasulullah itu sakit, dia ketika dipukulkan batu itu ke giginya, kan sakit ya. Merasakan bagaimana Rasulullah itu juga sakit ketika dalam peristiwa Uhud itu. Ini bukti cinta yang luar biasa dari seorang hamba bernama Uwais Al-Qarni. Jemaah sekalian, bagaimana kita yang sudah ya pada era sekarang ini yang Rasulullah tidak ada. Di situ adalah nusratu sunnatihi ba'da mautihi. Ketika Rasulullah sudah tidak ada, maka kewajiban kita adalah nusrah, yaitu membela dan selalu menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah maka setiap kali ya kita dengar ya tausiah bagaimana tahajud kita bisa rutin. Tadi sama ya seorang Muslim juga yang para mitra yang di rumah gitu ya, dimanapun berada juga harus selalu mengingatkan itu ya kepada semua teman-temannya, jamaahnya, bagaimana sunnah-sunnah itu kita hidupkan. Rasulullah sudah tidak ada, meninggalkan sebuah syariat, meninggalkan sebuah jalan, maka kewajiban kita itu jalan itu yang kita ikuti. Tidak perlu galau ya, jalannya sudah sangat jelas. Jalan Islam sangat jelas. Jadi al-halalu bayyin wal haramu bayyin ya. Ini bahasa Arab Pak, bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa al-halalu ben gitu ya. Wal haramu ben gitu ya. Ben halal, ben haram kan gitu ya. Nah, itu salah bahasa berarti itu. Ini adalah sebuah bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Jelas sudah hidup ini. Dan kita juga tahu mana itu yang benar, mana yang salah, jelas. Mana yang remang-remang juga jelas tuh. Hati kita itu tidak bisa dibohongi jemaah sekalian. Hati kita tidak bisa dibohongi. Orang-orang yang minum khamr itu mereka tahu itu nggak baik. Hati mereka tahu itu. Makanya muncul ada orang-orang yang taubat setelah itu. Yang narkoba ya, ini narkoba ini luar biasa nih. Ini jemaah sekalian, saya termasuk yang mengajak pada semuanya, hati-hati keluarga kita kena narkoba. Karena lapas-lapas kita ya di Surabaya, dimanapun itu lebih banyak mereka adalah orang-orang yang berurusan dengan narkoba. Mayoritas di mana-mana Pak. Anda bisa tanya pada para penjaga itu. Maka hati-hati dengan bab masalah narkoba itu. Dan yakinlah bahwasanya orang-orang itu hatinya tidak bisa dibohongi. Maka kata banyak ya, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu, karena hatimu tidak akan pernah berbohong kepada dirimu. Mas muslimin rahimakumullah, hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahajudnya rutin, ya kan? Baca Qur'annya rutin. 1 juz. Nah, 1 juz nih ya. Ustaz, 1 juz berat Ustaz. Ya coba dulu lah belajar 1 halaman. One day one page gitu ya. Gak apa-apa. 1 hari 1
1 halaman gitu. Nanti kalau 1 halaman 2 halaman ya kan ya. Lalu bisa rutin 3 halaman. Langsung 1 juz memang berat ya. Sekali lagi sangat berat kalau langsung. Ya, maka ada proses tahapan-tahapan. Sama dengan sholat tahajud jemaah sekalian. Tiba-tiba langsung 11 rakaat rutin tiap malam. Itu mungkin sakit setelah itu Pak ya. Dalam 1 pekan paling dia sakit itu. Atau mungkin nggak terbiasa. Ya. Maka jemaah sekalian latihan ya. 2 rakaat tiap malam. Yang penting rutin. Pokoknya bangun dan sholat gitu. 2 rakaat. Setelah itu sudah rutin 2 rakaat, 4 rakaat gitu. Setelah 4, 6 rakaat sampai 8 rakaat ditutup dengan witir. Kata Allah, innaha lakabiratun illa alal khashiin. Ya. Salat tahajud itu jemaah sekalian berat. Ya. Kenapa berat? Ya karena masalah iman masalahnya itu. Kata Allah, illal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kalau jenengan salat tahajud kok ngantuk sekali saat, nah, itu berarti bukan masalah mata kita itu yang berat gitu ya. Masalahnya pada iman jemaah sekalian. Kenapa sangat berat ketika salat tahajud? Ya. Kadang capek sekali saat gitu ya. Iya, bukan masalah capeknya gitu ya. Masalahnya sekali lagi adalah khasyiin, kekhusyukan kita. Maka kalau kita ingin mengetes kekhusyukan kita dalam salat adalah silakan salat tahajud. Kalau kita merasa berat, nah itu berarti adalah kita masih belum bisa khusyuk. Kalau kita ringan, alhamdulillah, insya Allah, ya, insya Allah, itulah kita dalam keadaan khusyuk. Beberapa jamaah yang belum pernah datang ke tanah suci, gitu ya, lalu tiba-tiba berangkat ke sana, pas di depan Ka'bah sholat tahajud. Waduh, namanya orang nggak pernah, Pak ya, nggak pernah datang ke tanah suci, ya, kemudian datang pas di depan Ka'bah itu ya, di pelataran gitu ya, lalu dia sholat tahajud. Itu yang saya tahu, orang itu 11 rakaat itu masih kurang itu Pak. Nah gitu ya. Betul kira-kira Pak ya? Kurang saat iya. Itulah kekhusyukan yang Anda rasakan ketika itu. Gitu ya. Merasa 11 rakaat masih kurang. Enggak terasa berat sama sekali. Enak sudah. Aduh ya Allah. Di depan Ka'bah Pak ya. Itu senangnya luar biasa sudah. Karena sering menghadap Ka'bah itu muka itu jadi bercahaya insya Allah ya. Insya Allah begitu. Jadi betul-betul merasa ringan sekali dalam melaksanakan. Karena apa? Karena sudah betul-betul hatinya bersih dan khusyuk di dalam salat. Rasulullah selalu khusyuk dalam salatnya, bahkan kakinya sampai apa Pak? Ya, sampai bengkak-bengkak gitu ya. Itu tidak merasakan. Ya. Sahabat Ali juga sama. Ya, ketika itu dalam kondisi salat gitu ya. Itu juga gak terlalu terasa dengan apa itu benturan ataupun hunjaman ya orang yang membunuhnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, imtithalu awamirihi. Nah, imtithal itu artinya melaksanakan awamirihi, perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran ay yakuna lahumul khiyarah. Orang mukmin kalau Rasul dan Allah dan Rasulnya menentukan A, maka tidak akan ada pilihan yang lain kecuali A. Ya. Ayat itu Pak ya. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi kalau Allah dan Rasul bilang A, ya A sudah. Kalau masih ada punya alternatif yang lain, wah gawat ini. Ya. Artinya apa jemaah sekalian? Hal-hal yang wajib kerjakan, yang sunnah juga kerjakan. Nah, ini ada sebuah penyakit Pak dengan kata-kata sunnah itu ya. Kan sunnah Ustadz, gitu ya, bahasanya begitu ya. Kan itu sunnah Ustadz loh. Kenapa Anda berlindung dengan kata-kata sunnah itu untuk tidak menjalankan? Iya kan? Berlindung dengan kata-kata sunnah untuk tidak menjalankan. Harusnya terbalik dong. Ya. Karena sunnah saya kerjakan, begitu ya Pak ya. Karena itu sunnah, maka saya kerjakan. Bukan karena kan sunnah. Bukan karena sunnah lalu tidak mengerjakan, itu salah.
dibalik. Ya, justru sunnah adalah kita kerjakan. Ada tawaf sunnah namanya ya. Ya harus kita kerjakan kalau kita masih di sana. Ya. Banyak ya hal-hal yang sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang mungkin belum kita laksanakan. Maka jemaah sekalian perlu kayaknya ngelis itu Pak. Apa sunnah-sunnah Nabi yang belum kita laksanakan. A, B, C, D kan gitu ya. Itu dicicil Pak, dicicil. Jangan langsung ya. Infak setiap hari kan itu ya. Kalau belum rutin gak apa-apalah. 2 hari sekali kan gitu. Itu dicicil. Mananya yang bisa kita dahulukan dalam mengerjakannya itu. Infaknya dulu atau tahajudnya dulu atau sholat duhanya dulu ya dan sebagainya. Itu sunnah. Sholat sunnah itu kan banyak itu. Ya, sholat sunnah itu Anda kalau baca itu banyak itu, ada lebih dari 11 macam. Loh, Ustaz, banyak Ustaz, banyak gitu ya. Lebih dari 11 macam. Sholat Id oke lah ya. Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah kan gitu ya. Tapi kan karena sunnah kita laksanakan. Itu ada sekian banyak. Itu perlu dicontreng gitu Pak ya. Contreng ini mana yang belum, mana belum. Ini imtithalu awamirihi. Karena dalam rangka untuk melaksanakan perintah-perintah Rasulullah SAW. Sahabat Ali itu pernah mendapatkan instruksi dari Rasulullah SAW. Ali nanti malam datang ya, siap. Gitu. Maka Ali datang itu malam-malam ke rumah Rasulullah SAW. Sampai di rumah Rasulullah, apa instruksinya? Ali, kamu sekarang berada di kasur saya. Ya, ini tempat tidur saya, kamu di situ sekarang sendirian. Ya, pokoknya kamu di situ aja. Kalau ada apa-apa, ya sampaikan apa yang Anda tahu. Kalau nggak tahu nggak usah ngarang. Gitu kalau bahasa kita begitu ya. Kalau nggak tahu nggak usah ngarang. Gitu. Sudah, akhirnya betul lah siap gitu. Jemaah sekalian, lalu Rasulullah keluar dari rumahnya. Ini pas pada malam hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah keluar, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Ternyata rumah itu sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy, oleh anak-anak muda dan sebagian orang tua yang mereka orang-orang terbaik di Quraisy itu. Ya. Mereka sudah mengepung rumah itu dan ketika Rasulullah keluar mereka ketiduran. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Ya, Allah jadikan mereka tertutup depan belakangnya sama sekali tidak ngerti. Faghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, ketika itu jamaah sekalian Rasulullah lewat ya. Begitu mereka terbangun, mereka terus melihat rumah Rasulullah, ternyata nggak keluar nih. Kita dobrak akhirnya jemaah sekalian. Langsung ketika lihat ada orang di kasurnya itu langsung dipegang jemaah sekalian. Ternyata bukan Rasulullah tapi siapa? Ali bin Abi Thalib. Marah mereka. Loh, yang dicari adalah Muhammad, ternyata adalah Ali. Dipegang ininya maksa mereka. Mana Muhammad? Gitu kan ya. Nggak tahu. Karena memang nggak tahu, memang nggak dikasih tahu oleh Rasulullah dan nggak ngarang-ngarang kan begitu ya, nggak tahu. Bukankah di sini? Ya di sini tadi, sekarang nggak ada lagi, gitu ya. Saya nggak tahu, dia nggak ngasih tahu apa-apa kepada saya, dia pergi. Gitu. Jadi Ali ini mentalitasnya juga sudah dilatih, karena dia akan menghadapi orang Quraisy. Ya. Kamu nanti akan menghadapi orang Quraisy di sini, gitu ya. Masih muda ketika itu masih belasan tahun. Siap pada posisi di mana akan dikepung ya dan akan digerutuk oleh orang-orang Quraisy. Gitu. Dan dia siap. Ini kehebatannya Ali juga gitu ya, siap. Dan dia demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi kebaikan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Maka sampai-sampai mereka tanya kepada Ali, "Wahai Ali, ya, bagaimana kalian cintanya pada nabimu itu?" Ali menjawab, kami cinta pada Nabi kami melebihi cinta kami pada anak-anak kami, kepada harta-harta kami, kepada keluarga kami, begitu. Jadi Ali mengatakan melebihi cintanya pada keluarga kami dan harta benda yang kami miliki. Maka komentarnya Abu Sufyan waktu itu masih belum masuk Islam, dia mengatakan saya belum pernah tahu ada sebuah agama dan ajaran yang mencintai nabinya melebihi dari cintanya kepada
diri mereka sendiri, harta yang mereka miliki, keluarga yang mereka miliki. Itu betul-betul terwujud dalam diri Ali bin Abi Thalib. Masalah simin rahimakumullah, itu imtithal awamirihi. Jadi kalau ada instruksi dari Rasulullah, jalan. Instruksi jalan gitu ya. Instruksi itu apa? Perintah. Bahasa kita adalah perintah. Jadi perintah-perintah Nabi sangat banyak, sangat-sangat banyak sekali. Sampai ada buku namanya Perintah-perintah Nabi ya, nah, gitu. Jadi isinya tentang perintah semuanya itu. Nanti ada lagi larangan-larangan, nah, begitu ya. Larangan-larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perlu kita baca jemaah sekalian. Yang ketiga, al-hirsu ala tabligh. Nah, kita harus semangat untuk menyampaikan kepada orang lain, menyampaikan kepada keluarga, kepada anak, kepada istri. Pak ya, jadi kalau malam hari kita bangun, istri tolong dibangunin, ya. Yang rajin bangun ini bapak atau ibu sih? Ibu ya? Bu ya. Yang di rumah sering bangun duluan siapa? Bapak. Iya. Ini kalau versinya yang lain ada yang ibunya dulu kan begitu ya. Dan versi yang lain adalah bapaknya dahulu gitu ya. Makanya anak-anak itu kadang-kadang diantara salah satu poin wawancara anak yang masuk pondok Pak ditanya, kalau malam hari yang bangun duluan siapa? Bapak atau ibu? Gitu. Anak itu jujur kan ya, setahu dia bapak gitu. Ya itulah ya, itu adalah cermin daripada keluarga kita. Siapa yang lebih dahulu itu lebih baik. Ya, saya duluan Ustaz, tapi kamar mandi, balik lagi setelah itu. Rutin Ustaz gitu ya. Baik jemaah sekalian. Jadi ingatkan bapak bu ya, bangunkan juga ikut tahajud. Ibu ya, tolong pak ya, ibu juga dibangunkan juga ikut tahajud. Jangan sendirian kita ngajak. Termasuk anak-anak, oh kan? Anak-anak kalau sudah dewasa atau masih anak-anak 7 tahun itu sudah kita latih. Alhamdulillah di sekolah-sekolah dan di pondok pesantren mereka terlatih nih. Yang nggak terlatih malah orang tuanya jangan-jangan ya. Gitu. Dilatih sudah tahajudnya dilatih rutin tiap malam. Anak-anak kita itu di pondok Pak luar biasa ya. Puasa sunnahnya juga jalan ya, Senin Kamis gitu ya. Tapi kadang kakaknya ini nggak pernah terlatih yang jarang puasa. Maka tabligh ya sampaikan bahwasanya fadzakir ya fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan ya. Karena apa? Karena peringatan itu akan ya bermanfaat bagi kaum mukminin. Di Madinah itu azan subuhnya itu 2 kali. Ada azan pertama dan azan kedua. Sama, zaman Nabi juga sama kan ya? Gitu. Itu artinya apa jemaah sekalian? Itu mengingatkan. Bangun kan begitu Pak ya? Bangun, kita ada di sepertiga akhir malam ini. Segera bangun, siap-siap ke masjid. Yang belum sholat malam segera. Begitu. Jangan-jangan nanti di sini 2 kali juga nih. 2 kali ya? Berapa menit sebelum subuh? 30 menit ya, sama berarti ya dengan di Madinah ya, dengan di Mekah. Ya. Adzannya 2 kali, bagus itu, ngingatkan ya. Ini tadi tabligh kan gitu ya, dalam rangka ya cinta kita pada Rasulullah. Kita hidupkan tahajud ya. Sudah keras itu suaranya, oh, tapi ternyata enggak denger tuh ya. Ternyata sebagian orang enggak denger gitu ya. Enggak denger apa? Adzan yang sudah sangat teriak-teriak gitu. Kenapa? Karena dikencingi oleh setan. Ya, dikencingi oleh setan. Jadi siapapun kita yang enggak selalu sering enggak denger ya. Setiap kali adzan gitu ya. Maka hati-hati itu. Itu telinga Anda itu mungkin baunya enggak enak gitu ya. Karena sering dikencingi oleh setan dalam sebuah hadis begitu. Ya. Orang-orang yang tidak bangun malam gitu ya, tidak dengar gitu ya dengan adzan, maka mereka lah orang-orang yang fi mana adalah dikencingi oleh syaitan. Jemaah sekalian, yang keempat, kathratus salatu ala nabi. Ya. Banyak-banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun khotib, penceramah, setiap kali khutbah itu mesti ada salawatnya, Pak. Ya. Termasuk ketika ceramah juga sama ada salawatnya. Ya. Beberapa tradisi di daerah itu bagus itu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allah sholli alaihi, kan gitu ya. Itu mengingatkan kepada kita semuanya, banyak-banyak salawat. Itu tradisi baik, bagi saya tradisi baik. Ya, baik itu. Karena apa? As-salatu ala nabi. Sampai salat kita, ya, bagian tahiyat ada salawatnya, kan begitu ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari ya kita tetap menjaga salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan ya. Dan Rasulullah selalu juga dengar itu jemaah sekalian. Dengar ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama ini. Yang kelima adalah mahabbatu ashabihi wa ahli baitihi. Cinta sahabat-sahabat dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta pada Abu Bakar, cinta pada Umar, Utsman, Ali ya. Dan siapapun yang melecehkan para sahabat itu sama dengan melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang merendahkan para sahabat maka merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat adalah ala tarbiyati Rasulillah. Mereka adalah hasil didiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama sahabat-sahabat yang di Mekah ya, sebelum hijrah. Itu mereka tidak ada yang pernah murtad, satu pun gak pernah ada. Ya. Sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun, mereka yang awal-awal masuk Islam, itu sahabat yang luar biasa itu. Senior, sahabat senior. Dan Anda tahu, sahabat senior kalau sholat di mana? Kalau sholat di masjid, itu shaf pertama jemaah sekalian. Kalau sholat di Masjid Nabawi, mereka para sahabat-sahabat senior sholatnya di shaf pertama. Karena itu ketika kemarin, ini saya baru datang hari Kamis kemarin, Zat, dari Tanah Suci ya. Dan saya selalu kalau memberikan tausiah pada jamaah laki-laki ya, ketika di Madinah, saya minta Anda kalau bisa sholat di shaf pertama, ya. Meskipun satu kali nggak apa-apa, 2 kali bagus kan gitu Pak ya. Ya berikan sejarah pada Anda bahwa Anda pernah sholat di shaf pertama, shafnya orang-orang senior di antara para sahabat. Gitu. Anda bisa bayangkan Nabi sholat itu yang pertama, sholat belakangnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu pas di belakangnya itu. Gitu. Makanya shaf terbaik adalah di depan. Ya, di belakang imam terutama ya. Gitu. Selalu saya minta begitu. Anda harus bikin sejarah. Anda pernah shaf di pertama Masjid Nabawi, begitu. Anda ceritakan pada anak-anak Anda nanti. Kalau ke Tanah Suci gitu ya, usahakan bisa shaf di pertama di Masjid Nabawi, begitu. Itu shafnya orang-orang senior. Ya Allah. Jangan selalu belakangan, junior gitu ya. Ini penyakit biasanya. Kalau nggak komat nggak berangkat. Nah, itu penyakit itu, Pak. Lalu sebagian orang kalau nggak komat nggak berangkat itu nunggu nanti kalau komat saya berangkat gitu. Ya Allah. Sholat Jumat gitu ya. Itu. Masjid ini sudah azan nih. Ternyata masih separuh jemaah sekalian. Kalau di sini enggak ya insyaallah ya. Amin. saya doakan amin. Semoga Jumatan di sini azan itu tidak dalam posisi separuh. Bu, ingatkan Bu ya. Bapak-bapak itu kalau Jumatan, Pak berangkat. Sebelum azan harus berangkat. Gitu. Karena kalau sudah pas adzan berangkat, itu imam sudah maju kan, sudah naik kan. Idza kata Rasulullah, idza sa'adal imam alal mimbar tawusu fahum. Malaikat-malaikat yang di pintu-pintu itu sudah menutup bukunya itu, Pak. Enggak ada tulisannya sampean kalau berangkatnya ketika adzan. Catatannya enggak ada di sana. Di malaikat yang pencatat di itu ya, pintu-pintu itu ya, gitu. Makanya Bu kasih tahu Bapak-bapak sekalian, Jumatan itu sebelum adzan harus berangkat. Kalau di Masjid Nabawi, kemarin full luar biasa itu ya. 2 jam sebelum adzan, ternyata pintunya udah ditutup, Pak. Pintu yang tengah itu, Pak ya. Pintu masjid itu tutup. 1 jam sebelum adzan, pagar, kan ada pagarnya, Pak ya. Ditutup semuanya, Pak itu. 1 jam sebelum adzan lah itu. Kemarin, ya. Saya tanya, biasanya nggak gini biasanya itu. Biasanya itu ya 2 jam sebelum adzan itu full lah kan gitu ya, sudah banyak full gitu ya. Apalagi 1 jam itu sudah full semuanya tanpa ditutup biasanya, mesti ada masih sela-sela itu ada gitu ya. Tapi kemarin enggak, Pak, full, selalu enggak ada gitu. Nyari sela antara orang itu enggak ada itu sudah. Ya Allah. Ternyata adalah kemarin itu pas Jumatan hari nasionalnya Arab Saudi ternyata gitu ya.
Jadi hari nasionalnya Arab Saudi itu kemarin itu Jumat tanggal berapa itu Pak? 20 sekian lah gitu ya. 23 atau 20 berapa gitu ya. Nah, itu mereka kan libur semua. Karena libur maka orang-orang Arab itu Saudi ya, anak-anaknya diajak sholat Jumat di Nabawi. Jadi anak-anak sekolah yang biasanya Jumatan di sekolahnya, anak kampus yang di kampusnya itu tumplek semuanya di Masjid Nabawi. Sehingga luar biasa padatnya ya. Intinya apa? Intinya rata-rata baik Mekah atau Madinah itu 2 jam sebelum azan itu sudah penuh. Ya. Apalagi 1 jam sebelumnya itu pintu sudah ditutup semua itu. Gak muat gitu ya. Ini pintunya los gitu aja kan. Gak pernah ditutup itu. Karena apa? Karena lowong kan gitu ya. Tergantung orangnya jemaah sekalian. Ya, inilah bedanya antara kita dan yang di sana. Makanya orang kalau datang ke tanah suci itu ya Allah hati tentram, enak itu Pak ya. Luar biasa gitu. Nanti kita jadikan di Gunung Sari juga seperti itu Pak. Amin. Ya. Lu kalau sebelum Jumatan datang ke masjid ya. Banyak orang dari sana, dari situ pada berangkat sebelum Jumatan Mas sekalian. Itu sudah ajakan itu. Nuansa-nuansa tanah suci itu ada di kita itu. Sebelum adzan subuh itu udah pada berangkat. Itu kan sudah nuansa-nuansa di tanah suci itu ada di kita jemaah sekalian. Maka jemaah sekalian jangan suka terlambat datang ke masjid. Sebelum azan berangkat. Jadi menunggu sholat. Ya. Bukan ditunggu oleh sholat gitu ya. Lah masa iya muadzinnya tengok-tengok ini. Mana jamaahnya ini belum datang kan gitu ya. Imamnya juga tengok-tengok mana ini jamaahnya gitu. Padahal seharusnya jamaah lebih dahulu jamaah sekalian. Ya, itu diantara sunnah Rasulullah SAW yaitu salat jamaah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, laqad tahammamtu an amuran nas. Saya ingin menyuruh orang-orang untuk sholat di masjid dan akan aku cari siapa di antara umatku yang tidak mau sholat di masjid. Akan aku bakar rumah mereka. Gitu. Keinginan itu tuh ada. Artinya Mas sekarang ini adalah satu keharusan kita untuk sholat di masjid. Ya, dibakar. Waduh. Bu ya kasih tahu pada Bapak ya. Kalau Bapak nggak mau ke masjid, ini rumah bisa terbakar ini gitu ya. Ya, terbakar apa namanya? Nilainya kan bisa aja Pak ya. Wah, banyak yang hilang kan gitu ya. Isi-isinya banyak yang hilang gitu ya. Ini jangan-jangan kurang apa? Kurang jamaah di masjid. Jadi hati-hati Mas sekalian bahwa siapapun orang yang tidak mau ke masjid maka rumahnya tidak ada berkahnya. Ya. Tidak ada berkahnya. Bayangkan Anda memiliki hal yang tidak ada berkahnya maka hanya membuat kesengsaraan kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Yang keenam terakhir, at-ta'addub ma'ahu, yaitu bersifat yang sopan ya, bersifat sopan, bersifat etika yang baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah berakhlak dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada Rasulullah disinggung dan dilecehkan, kita juga marah gitu Pak ya. Gak boleh kita diam itu, protes dengan cara kita masing-masing. Kalau anak muda kan pakai WA kan gitu ya. Ya macam-macam. Kalau punya posisi ya dengan kedudukannya gitu. Siapapun yang melecehkan Rasulullah, maka kita harus punya rasa apa Pak? Rasa difa, pembelaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak-anak mahasiswa demo kan itu Pak ya, turun ke jalan. Beberapa kali selalu terjadi Pak. Ada saja orang-orang yang melecehkan Rasulullah SAW. Kalau kita diem saja, berarti kita ini nggak punya iman ini. Ya, harus punya greget. Gitu ya. Ini kenapa di Inggris terjadi ini? Ini payah ini kan. Ada penolakan itu Pak. Minimal adalah hati kita nolak gitu. Jangan diem saja. Ya, kalau ada sesuatu yang melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, waktunya sangat panjang ini Pak ya. Biasanya ketika syuruk kita sudah selesai, ini karena ini real ya, ke mitra Suara Muslim Surabaya dan kerjasama di IDSF ya. Saya mengajak pada semuanya kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah ya, kerjasama dengan takmir masjid sini
bisa dengan apa? Ya DSF, dan satu lagi bisa dengan ya Suara Muslim ya, Surabaya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Poin-poin penting sudah kita dapat. Kita sambung tanya jawab. Satu saja kesempatan untuk yang ingin bertanya. Bapak-bapak boleh angkat tangan yang ingin bertanya langsung ke narasumber kita, Ustadz Bahyaki. Ada buatan kira-kira? Ya, cukup? Cukup. Baik, Ustadz mohon berkenan menutup dengan doa, Ustadz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mitra Muslim dan juga para ibu hari ini yang dirahmati Allah. Semoga ini menjadi pengingat untuk kita bersama, semakin menambah keimanan kita dan juga kita bisa terus menegakkan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kami sampaikan terima kasih kepada narasumber kita pagi hari ini, Ustadz Dr. Muhammad Baihaqi LCMA. Jazakumullah khairan katsira. Sehat selalu Ustadz. Insyaallah sambung di lain kesempatan. Terima kasih Bapak dan Ibu dan Mitra Muslim semuanya. Semoga kita akan berjumpa kembali di safari subuh yang akan datang. Terima kasih. Saya kembalikan ke Studi Suara Muslim Surabaya bersama dengan rekan saya Dani Rahmati. Ya, sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan infonya dilanjut sarapan bareng ya Pak. Monggo nanti bisa sambung silaturahim, saling ngobrol bersama dengan jamaah yang lainnya, juga bisa menikmati sarapan yang telah disiapkan oleh takmir. Kami sampaikan terima kasih juga jazakumullah khairan katsira dan mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.